Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Robi di pembelajaran ekonomi kelas 11. Sebelum Pak Robi memulai pembelajaran, izinkan Pak Robi untuk menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat, baik, dan semangat. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, ikuti ulasan Pak Robi berikut ini. Bertemu lagi dengan Pak Robi di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung pendapatan nasional menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi. Jadi jika dirumuskan Y sama dengan pendapatan nasional atau GDP, kemudian Q1 kali P1 yaitu jumlah barang ke 1 dikalikan harga barang ke 1 sampai dengan nanti PN kali QN. Ya seperti itu. Pak, sebenarnya kayak gimana sih penghitungannya? Lebih detailnya seperti ini ya, kita perlu tahu dulu penjelasannya. Nah anak-anak, pendekatan produksi yang dimaksudkan adalah menghitung produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Kita lihat, nah proses produksi itu apa saja, kemudian komponen usahanya seperti apa yang bisa kita hitung. Nah, di situ Pak Robi sudah cantumkan, sudah share ada 11 komponen usaha yang bisa dihitung sebagai komponen menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Nah, ada di sektor agrarisnya, ada pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan seterusnya sampai dengan jasa-jasa. Nah, bagaimana ilustrasinya? Ini contoh penghitungan metode produksi. Jadi intinya, dari seluruh sektor tadi kita jumlahkan, nilainya kita jumlahkan. Seperti yang tertera dalam layar, ada pertanian, pertambangan, dan seterusnya, hasil akhirnya kemudian kita jumlahkan, itu adalah gross domestic product-nya. Nah, nanti akan ketemu di akhir itu ya. Kalau kita mau menghitung terkait dengan nilai tambah, boleh kita lihat misalkan seperti yang tampil di layar kalian. Misalkan ini tahap produksi pada sektor perkebunan kapas. Kalau kita hanya produksinya adalah sebagai hasil akhir dari produksi kita kapas mentah, maka nilai penjualnya hanya 50. Tapi kalau perusahaan mau mengolahnya kembali menjadi produk derivatif, menjadi benang tenun, maka nilainya akan tambah dari 50 menjadi 75. Nah, nilai tambah itu bisa dilihat di samping sebelah kanan. Karena kita menjual tidak kapas mentah atau dalam hal ini kita menjual benang tenun, maka kita akan mendapat tambahan nilainya 25 dan seterusnya. Kalau kita olah kembali benang tenun itu kemudian menjadi tekstil, maka nilainya jadi 95 atau nilai tambahnya dari 75 ke 95 adalah 20 dan seterusnya. Ini contoh menghitung nilai tambah ya. Nah, berikutnya adalah metode penghitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi kalau pendekatan pendapatan yaitu adalah seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Rumusnya adalah Y atau pendapatan sama dengan wages atau wage ditambah rent ditambah interest ditambah profit. Ya, seperti yang tertera di dalam layar kalian. Nah, kalau boleh Pak Robi buat jembatan keledainya jadi warung roti idaman pria. Jadi hanya tanda kutip ya, ini hanya untuk memudahkan saja menghafal dari rumusnya. Nah, berikutnya itu ada metode penghitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran. Ya, seperti yang tampil di layar, yaitu adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga government atau pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus G plus I plus X min M, yaitu ekspor dikurangi impor.
ada yang tertera di layar kalian ya, ini sama ya. Seperti itu. Nah, coba kita lihat, itu ada satu soal. Pertanyaannya adalah identifikasi komponen penghitungan pendapatan nasional menggunakan 3 pendekatan. Nah, ini sangat jelas ya. Tadi wage, rents, WRIP. Jadi kita lihat dulu WRIP-nya dulu. Sama XMCGI, Exmen Cari Guru Inggris. Jadi yang kita cari adalah WRIP dan Exmen Cari Guru Inggris. Kalau sudah ketemu yang lainnya pasti sektor produksi. Itu lanjut, misalkan ini ada latihan nih. Data yang dimiliki untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut. Ada government expenditure-nya $200.500, wages-nya adalah $95.000, society expenditure atau pengeluaran masyarakatnya adalah $250.400. Kemudian interestnya ada 81.200, ekspornya ada 50.200, rentnya ada 92.000, kemudian investasinya adalah 130.000 dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran adalah, nah kita lihat, ya, di dalam layar, Pak Robi sudah memberikan contoh ya penghitungannya. Yang pertama adalah silakan lihat penghitungan yang pertama adalah penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan. Ya, kita lihat rumusnya adalah WRIP seperti yang tertera di layar di bawahnya. Kita pisahkan dulu, wage-nya berapa, upahnya? Oh ternyata 95.000, rent-nya atau sewa 92, interestnya atau bunga 81.200, profitnya atau untung atau keuntungan itu 100.000. Jadi kalau kita total dari seluruhnya itu hasilnya adalah 368.200. Itu yang disebut sebagai GDP atau pendapatan nasionalnya segitu. Nah, kalau pendekatan pengeluaran bagaimana? Tinggal kita lihat aja, Exmen Cari Guru Inggris, Y sama dengan X kurangi M dalam kurung tambah C tambah G tambah I, ya kan? Nah, kita lihat di situ sudah Pak Robi bagi-bagi ekspornya berapa, impornya berapa, kemudian household consumption atau society expenditure sama ya, atau konsumsi masyarakat itu 250.400, government expenditure atau pengeluaran pemerintahnya adalah 200.000, government expenditure-nya adalah 200.500, sedangkan investasinya adalah 130.000 US dollar. Maka kalau kita hitung Exmen Cari Guru Inggris, yaitu tadi Y sama dengan tadi kita 50.200 kurangi 50.000 ditambah 250.400 ditambah 200.500 dan ditambah 130.000. Hasilnya adalah 581.100 US dollar. Itu pendapatan nasionalnya, jadi segitu. Nah, coba dihitung ya, ini menjadi salah satu soal buat kalian. Nanti bisa dihitung di rumah. Ini hanya menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan. Nah, kalau Anda pengen sisanya nanti dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran, boleh, silakan. Nah, dan soal yang berikutnya ini adalah soal gabungan dari soal yang kemarin dan sekarang. Ini juga sebagai soal latihan, tetapi saya ingin Anda benar-benar mengerjakan karena akan saya ambil nilainya. Saya kira demikian dari Pak Robi, sedikit dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengirimkan hasil pekerjaan kalian melalui Google Classroom. Demikian dari saya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan terkait dengan materi yang Pak Robi sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap belajar, tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.